Disiarkan dari lantai 7 Gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Anda mendengarkan Indonesia Menyapa Pagi Pro 3 RRI bersama saya Amira Arif terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Ya, kali ini pendengar kami akan hadirkan untuk Anda dialog UMKM kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan tema hari ini proses pendirian koperasi, PAD dan juga perizinan. Kami akan perbincangkan bersama dengan Kabid Kelembagaan Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Tri Aditya Putra SHMH. Nanti juga Anda bisa bergabung pendengar, mungkin ada beberapa pendapat atau juga pertanyaan yang bisa langsung ditanyakan ke Pak Aditya di 021-352-3172, 3844545, 3862375 dan juga di 3866712. Kita tahu koperasi merupakan badan usaha yang dibentuk berdasarkan prinsip kekeluargaan, di mana tujuan utamanya untuk mensejahterakan anggotanya. Kita juga ingin tahu lebih banyak lagi bagaimana proses pendirian koperasi, PAD dan perizinan. Saya langsung berbincang di studio Pro 3 bersama dengan Pak Aditya. Selamat siang, kabar baik siang hari ini Pak. Selamat siang Mbak. Kabar sehat ya. Sehat. Baik. Kalau kita lihat koperasi saat ini kan sudah cukup banyak ya Pak ya di Indonesia. Tetapi banyak juga mungkin yang ingin mengetahui terlebih dahulu sebelum kita masuk bagaimana dari pendirian koperasi, PAD dan perizinannya. Kondisi dan perkembangan koperasi kita saat ini sudah seperti apa Pak Aditya? Ya, jadi kalau kita melihat perkembangan koperasi ya, memang kalau kita melihat dari data ya, memang setiap tahun itu memang ada peningkatan ya. Kalau kita bandingkan tahun 2022 itu kan jumlah koperasi itu sekitar kurang lebih 127.000. Ya. Nah itu Desember 2021. Nah kalau per Desember 2022 kita bisa melihat itu ada kenaikan menjadi 130.000 jumlah koperasi di Indonesia, dan mungkin sekarang juga pasti ada pertumbuhannya ya sampai dengan September kemarin. Jadi memang bisa kita gambarkan bahwa koperasi ini memang masih diminati ya oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu pilihan badan hukum untuk bisa menjalankan kegiatan-kegiatan usaha yang memang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Oke, dengan cukup banyaknya ada sekitar 130 ribuan seperti itu ya Pak Aditya. Tapi kalau sejauh ini sebenarnya peran strategis koperasi dalam perekonomian kita seperti apa? Karena banyak juga kan koperasi-koperasi yang dalam tanda kutip tidak semua ya. Ada yang bodong yang akhirnya juga merugikan masyarakat yang ikut di dalamnya. Kalau peran strategis ya kita bisa melihat memang banyak perannya yang bisa kita lihat dari semua kegiatan usaha yang bisa dijalankan oleh badan hukum di Indonesia itu memang bisa juga dijalankan oleh badan hukum koperasi ya. Sehingga posisi badan hukum koperasi itu sebenarnya equal ya dengan badan hukum lainnya. Seperti yang kita ketahui badan hukum lain itu ada PT, ada yayasan, terakhir juga ada BUMDes ya sebagai badan hukum di Indonesia. Nah artinya memang koperasi ini memang masih memegang peran penting ya di perekonomian Indonesia, karena banyak kita juga lihat akhir-akhir ini juga kita banyak program-program seperti halnya ada program solusi nelayan ya, solar untuk koperasi nelayan, yang mana dengan adanya koperasi nelayan ini nantinya di koperasi itu bisa memberikan bahan bakar ya, kita subsidi dari Pertamina langsung bahan bakar untuk para nelayan itu, tapi harus terwadahi dalam koperasi. Ataupun misalnya kita juga kemarin ada program minyak makan merah, artinya itu kita mengkonsolidasi para petani sawit untuk nantinya mereka itu tidak lagi hanya menyetorkan CPO-nya saja, tapi di koperasi itu langsung mengolah untuk bisa nanti dijual secara di pasar luas ya, itu seperti halnya minyak makan merah. Jadi kita sudah coba pilot project-nya itu di Sumatera Utara, nantinya ya petani itu akan mendapat nilai tambah ya, tidak hanya sekedar menjual CPO tapi nanti langsung menjadi minyak makannya. Baik, berarti sebenarnya memang mensejahterakan anggotanya itu tujuannya ya. Bagaimana peranan koperasi ini hadir untuk semua lapisan masyarakat pastinya Pak Aditya ya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi Pak Aditya dan juga pendengar serta pemirsa RRI Net, kami akan jeda sejenak, mohon ditunggu Pak Aditya.
Iya, pendengar Anda sedang mendengarkan dan juga pemirsa RRI Net mendengarkan dialog UMKM kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan RRI dengan tema kita proses pendirian koperasi, PAD dan juga perizinan. Saya kembali ke Pak Aditya. Pak Aditya, sebenarnya untuk proses pendirian koperasi di Indonesia saat ini sudah seperti apa, Pak? Apakah memang sulit atau memang sekarang ada regulasi yang lebih mempermudah lagi? Silakan. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita berbicara proses pendirian koperasi ya, pasca adanya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ya, sebelum dirubah di tahun 2023 ini, di situ memang kita sudah berikan kemudahan, terutama dari sisi jumlah pendiri. Nah, kalau kita ketahui sebelumnya di aturan sebelumnya, untuk pendirian koperasi itu minimal 20 orang. Nah, dengan adanya penyesuaian di Undang-Undang Cipta Kerja itu, pendiri koperasi sekarang minimal 9 orang, artinya lebih ya, dimudahkan ya. Dan juga sekarang prosesnya itu sudah terpusat ya di Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi SABH Kemenkumham, yang mana dengan masuk ke dalam aplikasi SABH Kemenkumham ini sebenarnya selama dokumen itu lengkap, tidak ada kekurangan, 7-10 menit itu SK pendirian sudah bisa diperoleh oleh para pendiri. Cepat berarti ya. Cepat. Tapi sebenarnya syarat-syaratnya itu apa saja? Karena kalau tadi Pak Aditya mengatakan bahwa udah 9 orang nih, syarat-syarat yang mereka harus penuhi itu apa, Pak Aditya? Ada pun tahapan-tahapannya ya. Yang pertama dari para pendiri ini, pertama mereka harus melakukan rapat pendirian terlebih dahulu. Yang mana di dalam rapat pendirian ini nanti kita dari pemerintah juga hadir untuk memberikan penyuluhan ya, dengan harapan ke semua para pendiri ini mempunyai pemahaman yang sama nih terkait dengan koperasi. Nah, nanti dari situ diproseslah akte pendiriannya di notaris, dalam hal ini notaris pembuat akta koperasi. Nah, nanti dari setelah dibuatkan aktenya, itulah yang menjadi persyaratan untuk bisa diproses di Kementerian Hukum dan HAM. Karena di Kementerian Hukum dan HAM itu nanti hanya mengupload 2 dokumen ya, salinan aktanya dan berita acara rapat pendirian yang di awal itu. Nah, nanti setelah semuanya itu diproses oleh notaris, dokumen lengkap, 7-10 menit itu sudah bisa diperoleh SK pengesahannya. Dan itu sebenarnya untuk proses penerbitan SK-nya itu di Kementerian Hukum dan HAM tidak dipungut biaya, Mbak. Oh, gratis mungkin ya, mungkin timbul biaya itu pada saat pembuatan akte di notarisnya saja. Tapi pada saat kita berbicara proses pengesahannya, penerbitan SK-nya di Kementerian Hukum dan HAM itu tidak dikenakan biaya. Tapi kalau misal kita melihat benchmark ke badan hukum lain, PT dan lain-lain, itu masih ada biaya yang dikenakan untuk pencetakan SK, pesan nama dan lainnya. Tapi kalau untuk di koperasi, proses pesan nama, pencetakan SK itu tidak dikenakan biaya. Dan itu masuk ke aplikasi di Kemenkumham. Betul. Baik. Berarti kalau misalnya mendirikan koperasi memang sudah lebih mudah lagi, begitu ya. Tetapi kalau kita mendirikan koperasi kan harus juga ada anggaran dasarnya, begitu ya Pak Aditya. Nah, ini bagaimana mengenai anggaran dasarnya? Apa yang harus dipenuhi begitu? Ya, anggaran dasar itu kan sebenarnya isi dari akte pendirian tadi. Nah, bagaimana kita bisa menyusun anggaran dasar itu pada saat proses di rapat pendiriannya. Nah, di rapat pendirian itulah kita membahas semua hal-hal yang nanti akan dimasukkan ke dalam anggaran dasar. Seperti halnya penamaan koperasi nanti akan menggunakan nama apa. Lalu nanti tempat kedudukannya di mana. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Untuk tempat kedudukan kita tidak menyarankan koperasi untuk menggunakan virtual office ya, Mbak. Karena kan virtual office seperti yang kita ketahui cuma alamat surat menyurat saja gitu. Nah, kita tidak membenarkan untuk koperasi menggunakan virtual office. Lalu permodalannya berapa yang disepakati, lalu untuk susunan kepengurusannya siapa yang nanti akan menjadi ketua, sekretaris, bendahara. Nah, semuanya itu dibahas di dalam rapat pendirian tersebut. Nah, setelah firm di rapat pendirian itu, itulah yang nanti akan dituangkan ke dalam anggaran dasar akte pendirian. Karena pada prinsipnya anggaran dasar itu kita sudah buat template-nya, Mbak. Jadi secara umum, secara garis besarnya template-nya sudah ada, mereka tinggal mengisi saja yang nanti harus disesuaikan seperti nama, alamat. Tapi hal-hal lain itu sudah kita buatkan dalam bentuk template gitu, Mbak. Jadi untuk benar-benar mempermudah ya dari proses pendirian koperasi. Baik, berarti dalam hal ini tinggal mengisi dan juga syarat-syaratnya saja yang mereka penuhi. Tetapi sebenarnya kalau dari koperasi ini apakah memang wajib melakukan yang namanya penyesuaian perubahan anggaran atau penyesuaian anggaran dasar sih, Pak Aditya? Biasanya penyesuaian atau perubahan anggaran dasar kan timbul akibat memang ada yang akan
sesuaikan di dalam koperasi itu. Seperti halnya mereka ingin menambah unit usaha yang mungkin tadinya di dalam koperasi hanya memiliki 3 atau 4 unit usaha, lalu mereka dalam operasional melihat ada peluang baru nih yang bisa mereka jalankan, tapi unit usaha itu belum tercantum di dalam anggaran dasar, maka harus melakukan perubahan anggaran dasar. Ataupun misalnya tadinya berdomisili di alamat A lalu berpindah ke alamat B. Nah, itu juga harus melakukan perubahan anggaran dasar. Jadi tergantung dengan kebutuhan di koperasinya. Ataupun misalnya sekarang kita sedang menyusun revisi undang-undang perkoperasian ya, Mbak. Nah, begitu nanti undang-undang ini sudah ditetapkan menjadi undang-undang yang baru, ya mau tidak mau semua koperasi harus menyesuaikan karena adanya undang-undang yang baru. Begitu. Seperti itu ya. Baik, pendengar, untuk Anda dan juga pemirsa RRI Net bisa bergabung bersama kami dalam dialog UMKM kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan tema kita kali ini, yakni proses pendirian koperasi, PAD dan perizinan. Sekali lagi, ini adalah dialog UMKM kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan RRI ya, bersama dengan Kabid Kelembagaan Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Tri Aditya Putra SHMH, di 0213523172, 3844545, 3862375 dan juga 3866712. Mungkin juga ada yang ingin ditanyakan mengenai perizinan atau PAD dan juga pendirian koperasi seperti itu. Tetapi saat ini kalau kita lihat mengenai proses pendirian koperasi, Pak Aditya, di Indonesia itu tantangan terberatnya apa sih dari masyarakat yang mungkin selama ini juga Pak Aditya mengetahui hal tersebut? Tantangannya lebih ke arah peningkatan literasi ya pada masyarakat, bahwa apa sih keuntungan bagi mereka pada saat mereka bergabung ke dalam satu koperasi. Gitu kan. Karena mereka hanya melihat koperasi kayak seperti halnya kelompok arisan, paguyuban dan lain-lain. Sebenarnya kita kembalikan lagi, koperasi adalah badan usaha yang artinya ya tidak bisa dipungkiri koperasi juga harus profit oriented ya, tapi tidak melulu profit oriented ya, dia juga harus ada benefit oriented kepada anggotanya. Nah, inilah yang harus kita berikan ya, pemahaman literasi ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu pada saat dia memilih untuk membentuk koperasi dibanding badan hukum lainnya, mereka memang sudah mengetahui nanti apa yang akan mereka dapatkan pada saat mereka bergabung ke dalam satu koperasi. Itu sih lebih ke arah peningkatan literasinya tantangan. Yang ke masyarakat ya, yang masih kurang. Tetapi kalau dari sisi jenis perizinan koperasi yang dibutuhkan itu sampai saat ini dari masyarakat apa saja, Pak Aditya? Perizinannya sebenarnya yang pertama kalau dari sisi pendirian tadi ya, sampai dengan SK dari Kemenkumham itu sudah menjadi legalitas badan hukum koperasi tersebut, artinya koperasi tersebut sudah legal. Tapi pada saat kita berbicara koperasi ini ingin menjalankan usahanya, tidak cukup hanya berbekal SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM itu, tapi mereka juga harus mengurus perizinan berusahanya. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang sudah ada online single submission nih, OSS. Nah, koperasi juga harus tetap mengurus perizinan berusahanya di OSS tersebut sesuai dengan unit-unit usaha yang tercantum di dalam anggaran dasar. Misalnya mereka mencantumkan perdagangan eceran ataupun jasa transportasi ataupun ada unit simpan pinjam, ya ke semua itu mereka harus urus perizinannya, tidak hanya sekedar berbekal SK pengesannya saja dari Kementerian Hukum, tapi tetap harus mengurus perizinan berusahanya gitu. Baik, berarti itu juga yang harus dijadikan salah satu syarat begitu ya. Kalau jenis-jenis koperasi misalnya ada yang simpan pinjam, mungkin ada yang berbeda bukan uang tetapi ada yang berbentuk barang. Seperti itu juga termasuk ya Pak Aditya? Iya, kalau kita berbicara jenis kan memang ada 5 ya Mbak di aturan yang sekarang ini, ada produsen, konsumen, pemasaran, jasa dan simpan pinjam. Nah, kalau kita berbicara yang tadi uang itu ya berarti kaitannya dengan simpan pinjam, tapi kan di 4 jenis lainnya, ini kita mengarahkan koperasi itu bisa berusaha di sektor-sektor lainnya, termasuk sektor real dan sektor jasa keuangan. Ya, tapi dukungan dari Kementerian Koperasi saat ini untuk perizinan, PAD dan juga mungkin pendirian itu sudah sejauh mana Pak Aditya di cukup banyaknya koperasi yang ada dan jenis-jenisnya saat ini? Ya, dengan dukungan yang kita berikan kayak tadi ya, dari sisi pendirian kita sudah banyak memberikan kemudahan dari mulai jumlah pendiri, lalu kita sudah menyediakan template anggaran dasar, artinya para pendiri koperasi sudah perlu berpikir lagi bahwa bagaimana sih membuat anggaran dasar, apa saja sih isi dari anggaran dasar, kita sudah siapkan, mereka tinggal isi
yang benar-benar sesuai dengan keinginannya para pendiri saja gitu ya. Lalu terkait perizinan kita juga sudah mempermudah dengan perizinan ini tergabung ke dalam online single submission. Artinya kita coba membuat persamaan bahwa badan hukum lain memproses izinnya di OSS, koperasi juga harus memproses perizinannya di OSS. Begitu. Berarti ini untuk masyarakat memang dari sisi digitalisasi juga sudah masuk ke dalam situ. Betul. Ya. Berarti tinggal gampang lah dan mudah. Tetapi di satu sisi mungkin dari jenis-jenis perizinan tadi yang disebutkan ada 5, yang paling banyak mengurus perizinan dan PAD atau juga pendirian itu yang mana Pak Adit ya? Yang banyak mengurus PAD itu kalau kita melihat banyak di koperasi simpan pinjam, Mbak. Karena di koperasi simpan pinjam ini biasanya mereka harus benar-benar concern di perizinannya ya. Karena kalau dengan hanya berbekal SK badan hukumnya saja tapi mereka tidak punya perizinan, itu akan dianggap dia sebagai koperasi yang ilegal ya dalam hal melaksanakan usaha simpan pinjam. Nah kalau di perubahan itu kan sebenarnya dinamis ya, sesuai dengan kebutuhan saja. Artinya kita tidak bisa mengukur bahwa koperasi ini harus berubah, tapi memang ada kebutuhan tidak di dalam koperasi itu untuk melakukan perubahan anggaran dasar. Gitu sih, Mbak. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan lagi pendengar dan juga pemirsa RRI.net, kami akan jeda sejenak. Kami hadirkan Oase Indonesia terlebih dahulu. Mohon ditunggu ya Pak Aditya ya. Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Ya, pendengar, kali ini kami masih berbincang bersama dengan Kabid Kelembagaan Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Tri Aditya Putra SHMH, dengan dialog UMKM kita kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan RRI dengan tema proses pendirian koperasi, PAD dan juga perizinan. Pak Aditya, kalau kita berbicara di zaman sekarang kan era digitalisasi juga sudah cukup berkembang begitu ya. Nah, pengembangan untuk dari segi pendirian koperasi, PAD dan perizinan untuk era digitalisasi masuk ke teknologi 5.0 ini sudah seperti apa Pak di Kemenkop? Jadi sebenarnya untuk digitalisasi khususnya di proses pendirian PAD itu sudah kita awali sejak tahun 2016, Mbak. Tadinya seperti yang kita ketahui sebelum 2016 itu masih manual, Mbak. Dan kita belum pusatkan di Kementerian Koperasi. Jadi sebelum di Kementerian Hukum dan HAM, pengesahan itu ada di Kementerian Koperasi, Mbak. Di tahun 2016 itu kita sudah menggunakan aplikasi juga. Jadi mau dari Aceh, mau dari Papua, itu nggak perlu datang ke Kementerian Koperasi, tapi cukup melalui sistem. Tapi sebelum itu memang kita masih selenggarakan secara manual dan kita masih bagi nih ke per provinsi dan kabupaten kota. Jadi sebenarnya kalau kita bicara digitalisasi itu sudah kita mulai dari 2016 sebenarnya untuk pengesahan ya, pendirian maupun perubahan anggaran dasar. Adapun untuk perizinan itu sudah kita mulai di 2018 semenjak adanya online single submission itu. Jadi sebenarnya digitalisasi sudah kita jalankan sih, Mbak. Iya, tapi dari sisi penyediaan SDM dalam hal ini seperti apa Pak Aditya? Artinya kalau kita sudah bicara digitalisasi justru keterlibatan SDM lebih minim ya, Mbak. Karena satu orang sudah bisa mengerjakan dalam jumlah yang banyak ya, karena sudah ada bantuan teknologi itu ya. Dari mulai 2016 itu kita untuk proses pengesahan itu satu orang kita sudah bisa bagi, misalnya satu orang sudah bisa memproses sekitar 20 sampai 30 pengesahan. Jadi sebenarnya sudah tidak perlu banyak orang lagi ya. Dibanding pada saat kita bicara di proses manual, satu orang kalau kita langsung tugaskan untuk memproses 20 sampai 30 permohonan pasti akan berhari-hari efektif gitu kan. Tapi dengan ada bantuan teknologi lebih dimudahkan lagi sebenarnya. Baik, kami sama pendengar yang sudah ikut bergabung, ada Ibu Dewi di Yogyakarta. Selamat siang Bu Dewi. Selamat siang Mbak, mau ikut interaksi. Silakan Bu Dewi. Ya, mau nanya ini Bapak narasumber, di kampung saya ini kan ada banyak usaha, ada yang bikin bakpia, yang jual tanaman hias banyak, lalu ada juga tukang mebel, dan intinya banyak. Dan tapi itu jalan sendiri-sendiri. Apakah bisa nantinya kami berhimpun dalam koperasi serba usaha atau apa namanya, lalu kami dibantu untuk pemasarannya, utamanya itu Pak, sama mungkin kalau menyangkut harga-harga bahan baku, kedelai, gula itu bisa dibantu kalau sudah jadi koperasi. Usul saya seperti itu.
mohon nasihatnya seperti itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi di Yogyakarta. Silakan Pak Aditya. Oke, terima kasih Bu Dewi. Jadi sebenarnya kalau kita bicara koperasi ya memang untuk mewadahi usaha seperti itu Bu ya, untuk wadah UMKM, karena kita bisa melihat bahwa kalau secara individual UMKM ini khususnya misalnya mau mengakses pembiayaan, pasti masih banyak UMKM ini yang belum bankable ya. Tapi dengan dia bergabung di koperasi, dia bisa memanfaatkan permodalan yang ada di koperasi tersebut. Adapun misalnya memang nanti mengalami masih mengalami kendala dalam hal pembiayaannya, koperasi lah yang nanti akan mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan, tidak perlu lagi per individu tapi atas nama koperasi. Begitu juga hal-hal lain terkait dengan pemasaran. Di setiap UMKM tidak perlu membuat toko, cukup nanti koperasi yang membuat tokonya saja. Jadi para UMKM memberikan dagangannya atau dibeli oleh koperasi dagangannya, baru koperasi yang akan memasarkannya di toko koperasi. Ataupun koperasi juga bisa mendevelop marketplace-nya secara online ya, pasar e-commerce-nya gitu. Jadi sebenarnya banyak keuntungan-keuntungan bagi para pelaku UMKM pada saat mereka bergabung ke dalam koperasi. Dan yang pasti di akhir tahun itu setiap anggota koperasi itu mendapatkan sisa hasil usaha. Jadi usaha itulah yang biasanya mereka dapatkan dari kontribusi di masing-masing anggota terhadap koperasi. Jadi semakin banyak misalnya UMKM ini menjual barangnya kepada koperasi, itu akan diperhitungkan akan menjadi SAU di akhir tahunnya. Begitupun kalau simpan pinjam ya, yang paling banyak minjamnya nanti hasilnya terakhir kita dapat. Jadi bukan konteks negatif, sering minjam, tapi di balik itu sebenarnya dia berkontribusi dapat kepada ya, koperasi. Gitu. Jadi sebenarnya Bu Dewi harus memang bergabung ya ke dalam koperasi ya. Kalau tadi disampaikan banyak pelaku-pelaku UMKM produk ini itu harusnya dikonsolidasikan ke dalam wadah koperasi. Banyak keuntungan-keuntungan pada saat kita bicara pembiayaan. Kita juga ada LPDB ya, lembaga penyaluran dana bergulir gitu kan. Nah, LPDB ini 100% hanya boleh menyalurkan pembiayaan kepada koperasi. Artinya pada saat nanti UMKM itu tergabung ke dalam koperasi sudah bisa pasti mengakses pembiayaan kepada LPDB dibanding secara individu ya. Individu tidak bisa mungkin dilayani oleh LPDB ini, dan LPDB itu mempunyai suku bunga yang relatif cukup rendah dibanding perbankan. Gitu. Ini kemudahannya kalau sudah bergabung di koperasi ya Pak ya. Berarti untuk masyarakat seperti tadi Bu Dewi ada beberapa makanan-makanan atau kuliner-kuliner ini bisa dijadikan satu koperasi begitu ya Pak ya. Dengan perizinan yang tadi sudah disampaikan seperti itu. Nah ini kalau misalnya untuk mendapatkan bantuan dari koperasi atau dari Kementerian Koperasi atau dinas terkait itu, apakah memang ada syarat tertentu, perizinan tertentu atau seperti apa sih Pak Aditya? Syaratnya yang pasti kita tidak lagi memberikan secara individu, Mbak. Mereka harus terkonsolidasi ya. Karena kalau secara individu nanti controllingnya, monitoringnya juga akan mengalami kesulitan. Makanya kita arahkan untuk terkonsolidasi ke dalam koperasi, sehingga nanti dalam hal nanti kita melakukan pembinaan, pengawasan juga lebih mudah. Pada saat kita berbicara pelatihan, ya kita tinggal sentuh koperasinya saja. Kita sentuh koperasinya, berikan pelatihan, baru nanti koperasi meneruskan kepada para anggotanya. Begitu juga untuk pembiayaan, kita bisa sentuh via koperasinya, baru nanti koperasi yang menyalurkan pembiayaan itu kepada anggotanya. Jadi itu lebih memudahkan ya. Memudahkan ya untuk para pelaku UMKM ini untuk terwadahi ke dalam satu koperasi. Oke, baik. Nah, kalau dengan berbicara mengenai proses pendirian koperasi, PAD dan perizinan saat ini yang sudah disampaikan tadi, kita sudah menyentuh ke era digitalisasi. Ada catatan atau juga mungkin evaluasi dari tahun ke tahun yang akan dikembangkan lagi agar lebih mudah dan juga mungkin lebih praktis untuk para pengguna yang ingin mendirikan koperasi, PAD dan juga perizinan, Pak Aditya? Evaluasi yang kita lihat memang dengan kemudahan itu ada beberapa pihak-pihak ya yang ternyata menggunakan koperasi itu menjadi tameng juga gitu Mbak, untuk menjalankan usaha-usaha yang memang tidak sesuai dengan ketentuan gitu. Karena kita melihat tadi ya, proses itu kan sudah kita berikan kemudahan ya di Kementerian Hukum dan HAM, 7-10 menit langsung keluar, tidak ada verifikasi karena semuanya sudah by system ya. Akhirnya ada juga nih pihak-pihak yang melihat celah itu digunakan sebagai instrumen untuk menyelenggarakan usaha-usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, seperti yang kita ketahui di tahun 2021 itu banyak muncul pinjol-pinjol ilegal, Pak, dengan berbadan hukum koperasi. Nah, itu mereka memanfaatkan celah-celah itu karena sudah tidak ada lagi verifikasi pada saat proses pengajuan pengesahannya. Nah, itu yang mereka gunakan. Dan pada saat kita
inventarisasi cukup banyak memang. Nah, inilah mungkin satu sisi ya. Ya. Pada saat kita bicara kemudahan, tapi ada sisi lain, nyata kemudahan itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mempunyai niat yang kurang baik begitu. Baik, berarti ke depannya sebenarnya harus ada verifikator lagi nih untuk memastikan benar-benar supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti Pak Aditya katakan tadi. Betul Mbak. Jadi di dalam revisi undang-undang, jadi kita saat ini sedang menyusun revisi undang-undang itu. Ya. Di dalam revisi itu sudah kita atur untuk adanya verifikasi terlebih dahulu, Mbak. Jadi bukan kita nantinya lebih menghambat proses pendirian, tidak, tapi lebih mengarah ke hati-hatian, Mbak. Jadi proses percepatan tidak kita kurangi, tapi lebih ke arah proses kehati-hatian dalam hal penerbitan pendirian koperasi baru gitu. Baik, tetapi di dalam revisi ini mengenai proses pendirian koperasi, PAD dan perizinan, apakah itu saja yang ada perubahan atau ada yang lain lagi Pak Aditya yang diketahui? Karena kalau untuk jumlah pendiri kita tetap masih merefer ya ke 9 orang itu, karena kita melihat antusias di lapangannya cukup diminati sekarang ya koperasi, khususnya di kalangan milenial, karena lebih mudah ya, cukup 9 orang. Kalau dulu mereka harus cari dulu cukup banyak 20 orang gitu kan. Sekarang cukup 9 orang karena rata-rata bisnis startup pun tidak perlu banyak orang ya. 5-6 orang juga sudah bisa menjalankan bisnis startup, sehingga dengan kita berikan kemudahan pendirian ini 9 orang, di lapangannya memang sudah cukup diminati untuk pendirian koperasi. Dan juga hal-hal lain seperti halnya untuk koperasi syariah sudah kita akomodir juga, karena banyak sekarang beberapa masyarakat sudah menginginkan koperasi itu bisa diselenggarakan secara prinsip syariah. Jadi tetap kita akomodir di dalam revisi undang-undang ini. Tapi yang benar-benar keterbaruan itu ya terkait dengan verifikasi ya untuk pengesahan pendirian badan hukum koperasi baru gitu. Berarti supaya masyarakat benar-benar juga tidak rugi ya kalau masuk ke koperasi ternyata dia pinjol ilegal seperti itu. Betul. Nah Pak Aditya, dalam hal koperasi ada koperasi konvensional dan juga tadi disebutkan ada syariah yang cukup banyak saat ini mendirikan koperasi dan juga perizinan itu, apakah balance antara koperasi konvensional dan juga syariah saat ini? Kalau kita melihat dari jumlah memang masih didominasi yang konvensional, Mbak. Walaupun sudah mulai cukup diminati ya koperasi syariah ini, dan apalagi di beberapa daerah itu memang sudah mengharuskan semua lembaga keuangan yang ada di daerah tersebut berjalankan usahanya secara prinsip syariah. Contoh kita melihat di Aceh, di NTB itu memang sudah mengarahkan dari pemerintah daerah setempatnya untuk semua lembaga keuangan yang ada di daerah tersebut untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Tapi kalau secara jumlah memang masih didominasi yang konvensional. Konvensional ya, seperti itu. Tetapi perbedaan antara syariah dan konvensional ini apakah menguntungkan dua-dua atau memang ada yang lebih unggul kalau dilihat dari sisi koperasinya Pak Aditya? Kalau kita bicara koperasi syariah, memang dia ada tambahan, dia bisa menyelenggarakan kayak ziswah, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ini memang memberikan nilai tambah, dan juga dia bisa menyelenggarakan pembiayaan berdasarkan akad-akad syariahnya sesuai dengan keperluan nanti anggotanya, Mbak. Jadi tidak semuanya disamaratakan. Anggota meminjam untuk misalnya kebutuhan anak sekolah atau misalnya untuk keluarga yang sakit, itu nanti menyesuaikan akad-akad syariahnya. Ini yang berbeda dengan konvensional gitu kan. Begitu juga terkait tadi ya, bisa menyelenggarakan layanan ziswah itu, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kami akan jeda sejenak. Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Ya, pendengar, Anda masih bersama kami dalam Dialog UMKM kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan RRI dengan tema proses pendirian koperasi, PAD dan juga perizinan. Tadi juga sudah dijelaskan dengan rinci oleh Pak Aditya bagaimana proses pendiriannya, PAD dan juga perizinan, dan tidak terasa memang sudah di ujung perjumpaan kita Pak Aditya. Kita juga ingin tahu mungkin ada harapan dan himbauannya pemerintah ini kepada masyarakat yang mau memiliki koperasi yang kredibel. Jangan sampai banyak yang terjerumus seperti yang disampaikan tadi, pinjol tetapi berkedok koperasi. Ya, oke Mbak. Jadi mungkin saya coba sesuaikan lagi ya. Jadi bukan masyarakat memiliki koperasi, karena kalau kita bicara kepemilikan koperasi itu ada di anggota. Jadi semua anggota itu adalah pemilik dari koperasi. Jadi bukan 1-2 orang atau hanya pengurus saja sebagai pemilik koperasi, tidak, tapi ke semua anggota koperasi. Jadi mungkin bagaimana ya masyarakat ini untuk bisa bergabung ke dalam koperasi yang memang mempunyai ya reputasi yang baik lah gitu ya Mbak. Jadi sebenarnya
kita juga sudah memiliki portal ya, nik.depkop.go.id. Nah, jadi pada saat masyarakat ingin bergabung ke dalam satu koperasi, masyarakat bisa mengecek terlebih dahulu nih di website kita apakah koperasi itu terdaftar. Minimal terdaftar dulu ya. Ya. Baru di situ nanti bisa dilihat profil dari koperasi tersebut. Kalau misalnya koperasinya tidak pernah menyelenggarakan RAT itu kan rapat anggota tahunan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Ya, mungkin di RRI juga ada mungkin ya kopkarnya gitu kan. Nah, itu kalau misalnya sudah lama tidak melaksanakan RAT, udah bisa digambarkan bahwa koperasi itu secara tata kelolanya sudah tidak berjalan dengan baik. Artinya ya masyarakat bisa mempertimbangkan kembali lah untuk mereka bergabung ke dalam satu koperasi tersebut. Nah, selebihnya nanti mereka bisa melihat kalau misalnya ada koperasi-koperasi lain, ya mereka bisa cek kembali di dalam data itu. Karena yang pasti di dalam data itu kita sudah bisa memberikan koperasi-koperasi dengan grade A, B, C, yang artinya dengan grade A itu koperasi secara rutin melaksanakan RAT. Jadi kalau dengan melaksanakan RAT secara rutin, kita bisa melihat bahwa tata kelola di dalam koperasi itu sudah bisa berjalan dengan baik ya, sehingga itu sudah bisa memberikan kepercayaan lah kepada koperasi, kepada masyarakat untuk masyarakat itu bergabung nanti ke dalam koperasinya begitu. Baik, berarti apalagi nanti kalau sudah ada perubahan yang disampaikan tadi akan ada verifikator nantinya. Betul, ya untuk ini mudah-mudahan bisa koperasinya makmur, mensejahterakan masyarakat tentunya dan anggota yang ada di dalamnya seperti itu. Ya, pendengar, itu tadi kami sudah berbincang bersama dengan Pak Aditya. Pak Aditya, terima kasih banyak atas waktunya bersama dengan Pro3 dalam dialog UMKM kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan RRI dengan tema proses pendirian koperasi, PAD dan juga perizinan ya. Dan sebelum kita akhiri, mungkin juga ada yang satu hal yang perlu juga diketahui dari proses pendirian koperasi, PAD dan perizinan ini, Pak Aditya, apakah juga memang nanti untuk masyarakat yang ada di wilayah-wilayah tertinggal nih khususnya juga nanti akan ada akses ke sana seperti itu? Ya, jadi kita memang ada program juga untuk pendampingan, Mbak, ya, untuk masyarakat di daerah tertinggal itu nantinya untuk diberikan penguatan kelembagaan. Karena kalau kita melihat ternyata di daerah-daerah tertinggal itu masyarakatnya juga antusias ya, mempunyai usaha juga ya. Tapi kita coba dorong mereka untuk bisa terkonsolidasi dalam koperasi. Nah, kita juga ada pendampingan nih. Misal kita memberikan literasi, pemahaman, memberikan penyuluhan sehingga mereka itu firm bahwa koperasi ini sebagai pilihan yang tepat nih untuk wadah usaha mereka. Jadi kita juga sudah ada program-program itu untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat di daerah 3T ya. Iya, terpencil itu. Tapi ini program apa saja Pak Aditya kalau di koperasi untuk pendirian koperasi, PAD dan perizinan yang mereka bisa rasakan begitu? Karena kan tidak semua daerah 3T ini yang akses internetnya cukup bagus begitu. Betul. Ya, sebenarnya kalau kita bicara dari proses pengesahan, itulah yang baru memerlukan dukungan akses internet yang baik. Sebenarnya kan kita bisa melihat di daerah sekitar dari daerah tertinggal itu pasti ada yang mempunyai akses internet yang cukup baik ya. Nah, kita bisa coba dorong ke notaris di daerah terdekatnya untuk nantinya bisa dibantu proses pengesahannya. Dari proses sebelum pengesahannya itu kan sebenarnya tidak terlalu memerlukan dukungan jaringan internet ya, karena kita prosesnya bisa secara offline memberikan penyuluhan, melakukan pembekalan kepada masyarakat tersebut untuk nantinya mereka yakin untuk bisa nantinya mendirikan koperasi. Kalau misalnya terkait dengan proses pengesahannya, barulah kita coba melihat di daerah sekitar mana yang memiliki jaringan internet yang baik, itulah yang nanti kita coba dorong untuk notaris di wilayah setempat yang nanti bisa membantu dari proses pengesahan pendiriannya tersebut. Baik, berarti ada pendampingan yang dilakukan juga nih dari pihak Kementerian Koperasi dalam hal ini setelah ada pendirian koperasi dan perizinannya untuk daerah-daerah di 3T ini. Bagi mereka yang mungkin literasinya belum terlalu cukup bagus, Pak Aditya. Ada, Mbak. Ada. Kita rutin melakukan itu. Kita langsung turun ya ke daerah tersebut. Kita kumpulkan masyarakatnya. Kita memberikan penyuluhan, pembekalan dan lain-lain untuk mereka nantinya kita dampingi nih dari proses pendiriannya, nanti masuk ke notarisnya seperti apa, notarisnya mana yang nanti bisa kita arahkan ya kepada mereka untuk nantinya bisa membantu pembuatan akte pendiriannya, nanti akan memproses di Kemenkumhamnya juga, nanti kita
dari mulai awal sampai dengan nanti terbitnya SK pengesahan itu kita lakukan pendampingan. Baik, berarti untuk saat ini di daerah-daerah 3T sudah cukup banyak juga Kak Pak koperasi atau perizinan yang juga diurus? Sudah cukup sih, maksudnya sudah cukup ada ya. Ya, ada. Mungkin jumlahnya belum signifikan, tapi sudah mulai ada banyak di daerah-daerah 3T itu yang untuk nantinya mereka membentuk koperasi, karena mereka sudah mulai aware nih ya bahwa mereka kalau sendiri-sendiri masing-masing kayaknya nggak ada kekuatan gitu. Betul. Mereka harus bergabung, ya salah satu wadahnya atau satu-satunya wadah ya koperasi yang cocok untuk bisa mewadahi usaha-usaha mereka gitu. Berarti mudah-mudahan dengan adanya koperasi bisa lebih mensejahterakan ya Harus itu memang. masyarakat atau anggota yang ada di daerah-daerah 3T Betul, ini karena Pak tujuannya Aditya. berkoperasi salah satunya itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Aditya atas waktunya bersama kami di Pro 3 sudah hadir. Dan pendengar, demikian tadi kami hadirkan dialog UMKM bersama dengan Kabid Kelembagaan Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Tri Aditya Putra SHMH. Terima kasih yang sudah mendengarkan kami dan juga sudah bergabung dalam dialog UMKM kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan RRI dengan tema proses pendirian koperasi, PAD dan perizinan. Sesaat lagi juga kami akan perbarui informasi olahraga Anda baik dalam dan luar negeri yang kami akan hadirkan dalam Dinamika Olahraga Pro 3. Tetap bersama kami. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.